mengejutkan. Ternyata Rocky Gerung pernah menjodohkan Anies Baswedan dengan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024 bila Anies Baswedan ingin memenangkan Pilpres kali ini. Aduh. Kalau hari ini kita tanya siapa yang akan memenuhi kriteria itu, nggak ada. Yang di dalam bayangan kita nggak ada, tapi di bayangan saya ada. Orang yang mampu menambahkan elektabilitas harusnya datang dari wilayah yang bukan electoral college secara tradisional oleh Anies Baswedan. Jadi bukan dari wilayah Islam, jelas itu. Harus dari wilayah sekuler. Orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik di DPR juga harus pernah jadi koboi itu. Jelas. Kalau kita mau fair uji proposal Anies itu. Yang ketiga, orang yang mampu untuk memanage administrasi presiden dengan kapasitas teknokratik adalah orang yang sekarang harus pernah ada di dalam pemerintahan. Jadi Anda cari tiga itu siapa yang bisa tuh? Cuma satu, Luhut Binsar Panjaitan. Saya serius kalau mau bilang begitu. Yes. Itulah Rocky Gerung yang pernah menjodohkan Anies Baswedan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dan dengan Luhut Binsar Panjaitan dijodohkan dengan Anies, berarti Rocky Gerung mengetahui persis siapa sebenarnya Luhut Binsar Panjaitan yang bisa mendongkrak perolehan daripada suara Anies Baswedan di dalam Pilpres. Tapi ternyata Anies dijodohkan dengan Muhaimin Iskandar sehingga kalah dengan Prabowo Gibran. Ini teman-teman pasti banyak yang nonton aneh-aneh lah. Iya. Apa harus jadi presiden aja kau bisa ngabdi? Kan enggak juga. Ya itu yang saya harus tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa, ya kau jangan terus. Nah, ini bicara fakta antropologinya begitu. Antropologi, Anda antropolog ya. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita. Sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Oh, ini poin bagus. Jadi terimalah fakta itu. Fakta antropologi kita. Ya antropologi kau. Yes. Anda saintis. Anda nggak baca itu. Ya kan maaf itu. Anda bodoh atau apa itu? Kalau mereka nggak baca. Iya kok. Anda suka ngingatin kok. Iya, saya ingatin ada orang yang nggak baca bahwa antropologi kita itu basisnya adalah ethnicity itu. Dan faktualitas itu yang kadang-kala membatalkan ambisi orang untuk jadi presiden. Ya termasuk saya. Iya. Betul. Double minoritas. Saya double minoritas. Jadi saya udah Batak Kristen lagi. Jenderal lagi. Ya itu juga minoritas kan. Jadi saya bilang ya sudah cukup itu. Kita harus tahu. Ngapain saya menyakitin diri hati saya. Istri saya juga bilang, kamu ngapain sih Pak? Ya memang nggak mau. Syukurlah, haleluya dia bilang. Ya, terima kasih. Tahu diri sekali Luhut Binsar Panjaitan bahwa dia adalah minoritas di Indonesia. Karena untuk menjadi presiden di Indonesia, ya harus Jawa. Ini adalah merupakan suatu ya budaya ataupun ya suku Jawa bisa ataupun merupakan mayoritas di Indonesia. Dan di dalam politik Indonesia, suku Jawa diperhitungkan. Dan Luhut Binsar Panjaitan adalah suku Batak dan Kristen lagi. Maka dia tahu diri untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Luhut dan tugas-tugas menanti dengan sangat berat, terutama kasus soal Mahkamah Konstitusi, soal kemampuan Pak Luhut untuk mengendalikan politik. Itu kan hanya Pak Luhut yang mampu untuk menerangkan pada Pak Jokowi keadaan politik, dan Pak Luhut yang mengerti psikologi Pak Jokowi kan menerangkan pada Pak Jokowi bukan sekedar fakta dan data, tapi psikologi Pak Jokowi. Yang merawat psikologi politik Pak Jokowi selama ini adalah Pak Luhut sebagai teman dekat yang paham tentang apa arah kebijakan dan apa nasib Pak Jokowi nanti kalau dia udah selesai masa jabatannya. Di sini kelihatannya Rocky Gerung begitu sopan dengan Luhut Binsar Panjaitan, tidak seperti di TV One ataupun di ELC yang begitu garang mengkritik Presiden Joko Widodo. Demikian juga dengan Luhut Binsar Panjaitan. Makanya inilah yang namanya politik. Kadang ternyata di dalamnya akrab, tetapi di luar kelihatannya garang. Boleh kau sembarang menuduh orang, tidak boleh kau sembarang menuduh orang lain tanpa dilandasin data yang benar. Tapi terakhir kan dia di persidangan minta maaf. Ya, dia datang minta maaf di persidangan. Dia datang saya, Pak Luhut, saya salah, saya mohon maaf. Kamu brengsek, kamu, saya bilang. Begitu aja.
Jadi Nanti udah, kita selesaikan di pengadilan saja. udah dimaafin atau belum? Saya maafin, kalau maaf, tapi pembelajaran buat kita semua, siapapun dia, kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap ucapan-ucapannya, itu punya konsekuensi hukum. Dan kita harus belajar disiplin sebagai satu bangsa, dan itu yang saya bilang sama lawyer-lawyer muda itu, jangan kita jadi seperti liar berbangsa ini. Kita harus tertib, tertata dengan negara ini sedang naik maju begitu. Kok kita rusak dengan gaya-gaya preman itu? Tidak boleh kau Sedang politik. Dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya nggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, sara segala macam. Tapi Pak Luhut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh. Ya, terima kasih tadi ya Rocky tanya saya mengenai itu. Memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya sih. Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik gitu. Mungkin terlalu besar juga untuk di govern oleh dari satu daerah seperti ini dengan keanekaragamannya gitu. Tapi kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka itu betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita atau melahirkan Pancasila, menyusun Undang-Undang 45, yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan kuari. Jangan salah ya, nanti jadi bilang di luar, Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang begini. Enggak, saya selesai dengan diri saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan, anak cucu saya, anak cucu kita semua, itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan. Tapi akan membantu pemerintahan Prabowo. Ya, saya kalau diminta oleh beliau ya saya bantu. Bali, Sabtu 18 Mei 2024. Ingat dengerin ya, semua yang di bawah langit itu ada waktunya. Nah, itu aja. Jadi saya juga harus tahu diri. Ya, jadi apa nanti ya kita lihat aja. Tapi akan membantu pemerintahan Prabowo. Ya, saya kalau diminta oleh beliau ya saya bantu semaksimal saya. Kan banyak anak-anak muda yang lebih hebat. Saya kan sudah 77 tahun umur saya, bukan muda. Opung kau udah bisa saya. Tapi mau jadi penasihat Prabowo, Pak? Ya, saya kalau apa aja diminta sepanjang itu untuk Republik saya akan ikut. Tahu diri itu adalah kunci dari Luhut bin Sarpanjaitan, bahwa dia tahu diri, sudah selesai dengan dirinya, dan dia sendiri tidak akan ambisi untuk menjadi presiden. Dan Luhut bin Sarpanjaitan dilarang oleh istrinya untuk menjadi menteri kembali dikarenakan sudah berumur 80-an tahun, dan dia juga diminta oleh Prabowo Subianto untuk membantu masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Namun demikian Luhut bin Sarpanjaitan menolak untuk dijadikan menteri, dan namun demikian Luhut bin Sarpanjaitan tidak keberatan apabila dimintai pertolongan, nasihat-nasihat di dalam kenegaraan. Mantap dan selamat buat Bung Luhut bin Sarpanjaitan.